riwayat pendidikan S1 Teknik Kimia Universitas Indonesia, S2 Teknik Kimia Universitas Indonesia, ini sudah siap. Sudah. Belum. Biar menunggu Bu Wiwi sekalian. Perlu kami sampaikan beberapa riset beliau di 5 tahun terakhir. Yang pertama, beliau pernah menjadi ketua riset di program Insinas tahun 2015 dengan judul pengembangan teknologi produk medium chain triglyceride atau MCT dari minyak inti sawit melalui reaksi esterifikasi enzimatis. Kemudian di tahun yang sama juga di 2015 beliau menjadi staf engineering di usulan pengembangan produk turunan kelapa sawit untuk substitusi fake parafin pada industri batik dengan mitra riset Balai Besar Kerajinan dan Batik atau BBKB. Kemudian di tahun 2015 juga beliau menjadi ketua peneliti pada skim riset BPDPKS kelapa sawit dengan judul pengembangan teknologi proses produksi human made fat substitute atau HMFS melalui interesterifikasi asam lemak dari minyak sawit. Di tahun 2016 beliau sebagai ketua riset inovasi dan layanan teknologi peningkatan daya saing industri agro unggulan dengan sumber dana DIPA sawit. Kemudian tahun 2016 beliau sebagai ketua peneliti program Insinas Konsorsium Sawit dengan judul peningkatan kualitas proses dan pengembangan produk oleofood. Di tahun 2017 beliau juga sebagai ketua peneliti di teknologi agroindustri kelapa sawit. Kemudian di tahun 2017 beliau juga sebagai ketua peneliti di program Insinas 2017 dengan judul Scaling Up Proses Sintesis Bahan Kosmetik Asam dari Asam Oleat dalam Pengembangan Produk Turunan Kelapa Sawit. Tahun 2018 beliau juga menjadi ketua peneliti teknologi pasca panen dan turunan sawit. Kemudian 2019 beliau menjadi engineering staff di teknologi industri pengolahan pangan. Kemudian tahun 2019 beliau menjadi ketua riset juga DIPA BPPT Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pasca Panen Agro Unggulan. Kemudian di tahun 2020 beliau menjadi ketua grup riset penerapan teknologi tepat guna bidang industri agro. Jadi riwayat penelitian beliau memang cukup mewakili. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada hari ini akan mendapatkan pencerahan terkait dengan program Insinas, Rispro, dan BPD PKS. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wadir 1 untuk menyampaikan saran, masukan agar program pengembangan riset di P3M sesuai dengan arahan Bapak Direktur di tahun 2023 kita juga sudah harus mencapai di klaster mandiri. Dipersilakan kepada Bapak Wadir 1. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala P3M, Ibu Koordinator Bidang Penelitian di P3M, Bapak Sekretaris P3M, dan seluruh jajaran P3M yang hadir pada sosialisasi penelitian pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Politeknik Jember yang juga berkenan hadir
pada sosialisasi hari ini. Yang kami muliakan dan hormati Ibu narasumber, Ibu Wiwi Handayani, STMT dari BPPT Jakarta. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk mewakili Bapak Direktur memberikan sambutan pada acara sosialisasi penelitian program Insinas dan Rispro yang diselenggarakan oleh P3M yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari. Bapak Ibu sekalian, menyikapi atau menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala P3M bahwa salah satu target Renstra kita adalah bagaimana terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang salah satu indikatornya adalah perbaikan kinerja P3M, di mana untuk target pengelolaan penelitian kita diharapkan masuk pada klaster mandiri pada tahun 2023, dan klaster unggul pada tahun yang sama untuk program pengabdian kepada masyarakat. Tentu target-target ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus bersinergi dan meningkatkan karya-karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang merupakan bagian dari program hilirisasi penelitian. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami juga menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu dosen yang kemarin sudah dinyatakan lolos untuk pendanaan program penelitian sumber dana PNBP untuk tahun 2020. Mohon program-program penelitian yang sudah diinisiasi dengan program atau pendanaan internal melalui DIPA Politeknik Negeri Jember menjadi trigger untuk kemudian ke depan Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan penelitian-penelitian dengan sumber dana pendamping atau sumber dana PNBP Politeknik Jember untuk kemudian bisa berkompetisi melalui sumber-sumber pendanaan di luar Politeknik Negeri Jember, baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun sampai saat ini kami juga belum mengetahui nanti seperti apa konsep kelembagaan untuk pengelolaan penelitian di Kemdikbud. Ya, kalau judul undangan ini masih menyebut di RPM, nah mungkin nanti di RPM ini akan bermetamorfosis secara kelembagaan menjadi apa, ini nanti kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut. Atau di luar kementerian, ya seperti di Ristek BRIN ini yang memang secara nasional menjadi institusi atau kementerian atau lembaga yang diberikan mandat untuk pengelolaan riset-riset nasional kita. Ataupun di kementerian-kementerian lain yang Bapak Ibu saya kira bisa akses dan kemudian bisa menjadi penyandang dana untuk kegiatan penelitian-penelitian unggulan dari Bapak Ibu sekalian. Atau juga bahkan didorong untuk kemudian mendapatkan pendanaan-pendanaan hibah penelitian dari luar negeri. Ini yang akan menjadi nilai tinggi, ya nilai positif tinggi bagi eksistensi kita dari sisi pengembangan akademik, ya khususnya riset dengan pihak luar negeri. Dari sisi pemeringkatan maupun dari sisi akreditasi tentu ini akan berdampak positif. Disinergikan atau diharmonisasi dengan visi internasional kita, tentu kami sangat berharap kontribusi dan kerja bersama dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggandeng mitra luar negeri, syukur-syukur pendanaan dari luar negeri untuk membiayai penelitian-penelitian kita. Jadi riset collaboration silakan mulai juga digagas dan diinisiasi. Tentu dana-dana pendamping nanti akan disiapkan untuk terlaksananya program-program joint riset semacam ini. Ya, silakan mulai diinisiasi. Bapak Ibu yang sudah punya channel maupun kontak komunikasi dengan perguruan tinggi di luar negeri sudah mulai bisa untuk menjalin kemitraan untuk joint risetnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Direktur juga berpesan
kita ketahui bersama bahwa salah satu program Pak Direktur adalah pengembangan beberapa teaching factory yang itu juga diharapkan utamanya untuk buffer akademik, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti itu juga kemudian menghasilkan revenue generating dalam bentuk PNBP yang bisa digunakan untuk membesarkan Politeknik Negeri Jember, yang dalam kaitan ini juga diharapkan tahun 2022 kita sudah menuju pada Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan atau BLU sebagai salah satu target di dalam visi atau renstra kita, juga menjadi target dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberadaan teaching factory ataupun TEFA yang insya Allah beberapa hari ini Bapak Ibu yang belum pernah menyempatkan diri ke TEFA, akhirnya mungkin sudah berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa TEFA kita, ya, untuk terkait dengan paket kemarin, sehingga di sanalah beberapa teaching factory yang sudah dibangun dan sedang kemudian akan dikembangkan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, keberadaan teaching factory ini diharapkan tidak terbatas pada atau tidak identik gitu ya, hanya seperti pabrik-pabrik pada umumnya ya, yang hanya memproduksi secara rutin produk-produk berdasarkan permintaan-permintaan atau apa yang sudah diproduksi secara generik begitu ya. Tetapi diharapkan bahwa teaching factory ini akan penuh dengan sentuhan inovasi dan hasil-hasil riset analisa dari Bapak Ibu sekalian, para peneliti potensial di Politeknik Negeri Jember. Sehingga produk-produk yang dihasilkan tentu akan memiliki penciri pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh pabrik pada umumnya di luar teaching factory. Nah, oleh karena itu karya-karya Bapak Ibu sekalian itu akan sangat diharapkan bisa menopang dan menjadi penciri keberadaan teaching factory yang saat ini sedang terus dikembangkan di Politeknik Negeri Jember. Nah, keberadaan teaching factory yang ada, kemudian nanti juga diharapkan kemudian ketika ini sudah tumbuh berbasis inovasi-inovasi Bapak Ibu sekalian, maka ini akan mendorong terbentuknya apa yang dinamai pusat unggulan IPTEK. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Kepala P3M juga ikut hadir di acara, waktu itu masih Kemristek Dikti, ya, di gedung Ristek Tamrin sana. Kemudian kita satu-satunya politeknik yang diundang untuk mengikuti acara award untuk pusat unggulan IPTEK. Ya. Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana pusat unggulan IPTEK, ya, atau sebutan lain, ya, jadi nanti mungkin trennya kalau untuk politeknik adalah pusat unggulan teknologi, bagaimana keberadaan PUI ataupun PUT ini adalah berbasis pada inovasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya dengan basis inovasi ini kemudian pusat unggulan IPTEK terus bisa menjadi salah satu rujukan pengembangan produk ataupun teknologi-teknologi potensial lainnya yang bisa dikembangkan oleh masyarakat selaku sasaran atau halayak yang perlu kemudian ditingkatkan atau didampingi program-program pengembangan ekonominya. Khususnya kalau dalam waktu dekat ini dalam rangka penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19. Nah, di luar itu maka output penelitian, ya, selain nanti goalnya adalah untuk menopang atau menjadi buffer pusat unggulan IPTEK atau pusat unggulan teknologi ini, kami juga berharap kemudian hasil-hasil riset ini tidak berhenti pada sebatas jurnal ataupun proceeding seminar, tetapi bagaimana output atau outcome dari penelitian ini nanti juga berkorelasi positif pada peningkatan proses pembelajaran, di mana pembelajaran
yang dilakukan oleh Bapak Ibu, baik di laboratorium maupun di teaching factory ini, kemudian bisa dilakukan upgrade, ya, dilakukan upgrade dengan teknologi dan riset-riset terkini, sehingga apa yang diterima oleh mahasiswa itu adalah hal-hal baru yang itu menumbuhkan minat inovasi juga bagi mahasiswa kita, karena tantangan masalah daya saing bangsa salah satunya adalah diharapkan adanya penguatan inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, itu secara garis besar Bapak Ibu sekalian, harapan dari proses-proses kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya yang hari ini adalah penelitian, yang goalnya adalah sekali lagi, yang pertama adalah untuk mendongkrak klaster kinerja program penelitian di Politeknik Jember. Yang kedua tentu ingin meningkatkan pemeringkatan dan juga akreditasi sebagai bagian dari rekognisi baik nasional maupun internasional, kemudian penguatan teaching factory melalui inovasi, dan juga penguatan pembelajaran, khususnya pembelajaran praktik bagi adik-adik mahasiswa melalui luaran-luaran hasil penelitian yang Bapak Ibu hasilkan. Kami berharap Bapak Ibu kemudian nanti dengan adanya sosialisasi ini, kemudian terbuka jalan, terbuka ide-ide, gagasan, untuk kemudian bisa bersaing untuk memperebutkan pendanaan-pendanaan di luar dana DIPA Politeknik Negeri Jember. Kami sampaikan terima kasih kepada P3M yang terus berkarya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini dengan mengagendakan program-program yang bisa dilaksanakan secara daring, di mana tahap pertama kemarin sudah dilakukan sosialisasi program pengabdian pada masyarakat, dan hari ini dilanjutkan dengan program sosialisasi penelitian sumber dana Insinas, Rispro, maupun sumber-sumber dana lain yang berpotensi kita dapatkan untuk menopang kegiatan penelitian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha-usaha baik kita, kemudian ini berdampak positif pada pengembangan karir Bapak Ibu sekalian, juga berdampak positif pada pengembangan institusi Politeknik Negeri Jember. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti acara dengan penuh waktu selama 2 hari, dan kemudian tidak berhenti sampai sosialisasi, tapi langsung melakukan action untuk kemudian menyusun proposal-proposal penelitian yang bisa disinergikan atau dikompetisikan melalui sumber dana non-DIPA Poliji. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Diakhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada Bapak Wadir 1 untuk sekaligus membuka acara ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Tugas tambahannya untuk membuka acara, mewakili Bapak Direktur dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi kegiatan penelitian Insinas dan Rispro yang diselenggarakan oleh P3M Politeknik Negeri Jember yang insya Allah akan dilaksanakan secara 2 hari, secara resmi kami nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Dikembalikan, Pak. Oke. Disampaikan terima kasih pada Bapak Wadir 1 atas arahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama nantinya bisa memenuhi harapan atau amanah yang sudah disampaikan atau yang sudah ada di kontrak perjanjian antara Direktur dengan Kepala P3M. Untuk selanjutnya, kami mohon pada Ibu Wiwi Handayani sebagai narasumber hari ini bisa menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Wiwi Handayani dari Pusat Teknologi Agroindustri BPPT. Di sini saya akan mungkin lebih tepatnya saya akan sharing pengalaman saya ketika menuliskan proposal dari Insinas, terus Rispro, proposal riset dari Riset Pro non gelar hingga BPDPKS. Di mana kita ketahui bahwa sumber-sumber pendanaan riset di luar DIPA itu banyak sekali ya. Dari Ristek sendiri itu ada yang pertama kali ada SINAS. SINAS itu juga ada SINAS yang individu, kemitraan, ataupun konsorsium. Kalau kemitraan di sini itu melibatkan antara pihak universitas ataupun lembaga riset dengan pihak swasta. Tapi kalau dengan konsorsium itu, ini bentuk risetnya itu harus melibatkan 3 pihak, yaitu pihak universitas, swasta, dan juga lembaga riset pemerintah. Selain itu, di Ristek sendiri juga ada pendanaan untuk, kalau SINAS itu kan TRL-nya itu kan yang lebih rendah ya, 1-5. Tapi kalau untuk yang udah mulai aplikasi menuju mau komersial, itu ada sumber pendanaan dengan program pengembangan teknologi industri atau PPTI. Nah, di sini adalah produk yang udah siap mau komersial dan udah scale up dalam skala menuju ke industri. Itu ada pendanaannya untuk tahapan lebih lanjut. Selain itu, di Ristek sendiri juga ada sistem pendanaan proposal untuk perusahaan-perusahaan yang baru akan kita kembangkan, yaitu dengan istilahnya itu perusahaan pemula berbasis teknologi. Tapi di sini tidak hanya untuk perusahaan yang skalanya besar, tidak hanya untuk CV ataupun ini. Jadi kayak tenan-tenan binaan dari P3M ini juga bisa untuk diajukan menjadi suatu pengusaha berbasis teknologi yang pemula. Ini juga ada pendanaannya sumbernya. Yang terakhir di Ristek sendiri juga ada sistem pendanaan riset pro non gelar. Kalau di sini sistemnya bukannya bikin proposal terus dapat dana riset, tapi kita mendapatkan pelatihan berupa bisa kita berangkat ke luar negeri melakukan training, dibiayain semuanya. Yang penting nanti ada beberapa syaratnya, atau kita mengundang dari pihak luar, bisa kita undang ke sini, itu juga ada pembiayaannya, seperti itu. Nah, dari Kemenq sendiri, itu juga ada dana buat riset, yaitu dari LPDP dan juga BPDPKS. Kalau BPDPKS ini adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, dari LPDP sendiri, itu ada program proposal riset yang dengan istilah riset inovatif produktif atau RISPRO. Kalau dari BPDPKS sendiri, ini dia mempunyai ada 3. Ada dari Grand Riset Sawit, ini yang untuk umum kita bersaing sama dari lembaga riset pemerintah juga, swasta, hingga universitas. Yang kedua, ada pembinaan UKM sawit. Nah, kalau untuk pembinaan UKM sawit ini memang tidak ada pengumuman proposal secara langsung kapan mulai dibuka. Yang penting kalau kita udah, kita punya suatu produk yang bisa kita bina buat masyarakat, gitu. Itu bisa juga kita langsung aja mengajukan proposal dia kapanpun buka, gitu. Karena dia sangat membutuhkan, karena tujuannya itu adalah pemerintah sekarang ingin meningkatkan penyerapan CPO sebesar-besarnya, terutama di produk hilir. Yang ketiga, ada khusus buat mahasiswa, dari mulai mahasiswa D3 hingga S1, ini ada lomba riset sawit tingkat mahasiswa. Ini akan mendapatkan dana sebesar 20 juta untuk pendanaan risetnya, dan setelah itu dilombakan dari proposal-proposal terbaik akan mendapatkan hadiah juara 1, 2, 3, itu mulai dari 50 juta sampai 25 juta. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya, langsung bertanya, jadi nggak usah pakai menunggukan sampai saya selesai presentasi. Ini jadwal-jadwal pembukaan dari program proposal tersebut. Seperti SINAS, ini jadwalnya sekitar bulan Agustus-September, PPTI ada bulan November-Desember, PPBT itu jadwalnya Agustus-September, program riset pro non gelar ini baru selesai ditutup bulan April kemarin.
Terus Riset Pro sekitar bulan November-Desember. Grand Riset Sawit ini Juli-Agustus, sebentar lagi. Nah, kalau pembinaan UKM sawit ini, dia tidak ada kapan jadwal buka. Yang penting kalau kita punya riset, tapi kalau bisa sih risetnya nggak yang dalam bentuk skala besar karena tingkatannya hanya UKM gitu. Karena riset di sini bertujuan ingin meningkatkan UKM atau koperasi sawit gitu. Jadi kita berupa melakukan pelatihan, memberikan pelatihan. Jadi misalnya kita punya ada ide, contohnya pembuatan sabun kan basicnya dari sawit, atau punya ide pembuatan apa yang misalnya bikin papernya dari limbah sawit, terus nanti akan dikasih dana benar-benar sampai monitoring, sampai komersial, dan juga dan dilakukan pendampingan sampai produk itu dari UKM-UKM sawit itu menjadi suatu perusahaan yang mandiri. Gitu. Terus yang ini yang sedang dibuka, Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa ini sedang dibuka bulan April hingga Mei. Dan terakhir proposalnya ditutup tanggal 24 Juni. Nah, ini dalam kita nulis proposal, setiap jenis-jenis proposal ini kan mempunyai kriteria tertentu ya. Nah, ini hal-hal penting yang harus diperhatikan dari setiap proposal riset. Untuk SINAS sendiri, ini TKT-nya itu 1-5. Terus jumlah penelitinya minimal 3, terus format proposal. Format proposal hampir semua bentuk proposal ini mempunyai format khusus. Nah, ini yang harus diperhatikan, seperti misalnya dia harus ketentuannya hurufnya Arial berapa, terus ini karena format proposal ini menjadi tahap penilaian awal. Jadi dari sekian banyak proposal yang masuk, format cover semuanya itu menjadi seleksi yang pertama kali. Ketika dilihat pertama kali udah tidak sesuai dengan formatnya, itu akan menjadi suatu ya kegagalan yang pertama kali gitu kan. Itu udah langsung menjadi get out gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penilaian di bidang fokus. Bidang fokusnya itu harus sesuai antara yang kita ajukan dengan yang tersedia di situ. Gitu. Itu menjadi tahapan dalam penilaian proposal. Baru nanti selanjutnya ke latar belakang. Latar belakang dan juga tujuan riset, outputnya. Di SINAS sendiri, yang penting diperhatikan selain format proposal, ini ada abstrak, pendahuluan, terus state of the art-nya, roadmap-nya, kebaruan dan keterobosan teknologinya, output dari proposal tersebut. Nah, metode penelitian, diagram alirnya itu juga harus diperhatikan. Jadwal penelitiannya juga harus sinkron dengan RAB-nya. Nah, di RAB sendiri di sini juga penting karena ada dari sub-sub komponen itu ada presentasi yang ditetapkan di sana, dan itu yang harus sesuai. Tidak boleh melebihi dari batas RAB tersebut, presentasinya. Nah, itu nanti yang bakal dicoret juga. Kalau untuk PPTI sendiri, ini karena untuk tahapan udah siap komersial, jadi TKT-nya itu minimal 7. Gitu. Nah, di sini harus yang diperhatikan adalah dari si proposal itu adalah bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya, terus sama lebih ke sharing mitranya. Jadi mitranya itu nanti bersedia menyediakan SDM dan prasarana, terus ada sharing-nya, gitu kan, sharing dari segi biayanya, gitu kan. Terus dilihat juga produknya itu, komersialnya itu udah sampai mana, gitu kan. Terus nanti gimana nih cara si mitra melakukan komersialisasinya, pemasarannya seperti apa gitu. Makanya ini penting semuanya dituangkan di dalam roadmap. Jadi yang lebih dilihat itu diperhatikan adalah output sama roadmap-nya. Roadmap-nya itu yang dilihat banget. Terus sama dari pertanyaan waktu itu Dewan Juri, bahan baku yang tersedia itu gimana gitu kan, ada impor apa enggak? Kalau bisa sih dalam negeri semuanya gitu kan. Biar ketika kita butuh dalam skala besar itu tidak terhambat karena sistem impor yang sangat susah. Seperti itu. Karena kan tujuannya kita juga untuk mengurangi dari produk impor ya. Di sini peran mitra sangat berpengaruh. Terus kalau untuk PPTI sendiri, di sini juga sama minimal 7. Gitu. Nah, ini adalah tenan-tenan yang sebaiknya itu sudah dibina oleh lembaga inkubator. Jadi misalnya ada P3M di sini punya tenan-tenan,
yang dibina nih ada orang yang semangat banget, pengen banget jadi pengusaha gitu kan, belajar itu udah dibina, nah ini minimal 6 bulan gitu. Nah dari tadinya cuma binaan di P3M, ini bisa diajukan ke yang lebih tinggi nih, ke PPBT. Karena di sana juga banyak keunggulannya, banyak keuntungannya yang diperoleh. Karena di sini tenan itu tidak hanya memperoleh dana buat melakukan pemasaran dan komersialisasi produknya, tetapi juga di sini tenan memperoleh pelatihan gimana dia cara melakukan pemasaran, bagaimana bisnisnya gimana. Di situ dia setiap sebulan sekali tenan itu dilakukan pelatihan terus-menerus dari si ristek tersebut. Jadi benar-benar sangat menguntungkan, pengalaman yang diperoleh sangat banyak, sehingga lulus dari satu tahun pendanaan dari sini itu benar-benar menjadi suatu tenan yang mandiri. Gitu. Nah di sini perlu diperhatikan, selain yang utama pasti berbau bisnis plan-nya ya, itu pasti bakal dilihat. Karena kan juga dilihat ini gimana produknya, terus nilai investasinya seperti itu, pasti berbau keekonomiannya. Terus dari penilai itu kan proposal pasti banyak banget ya, dia pasti nggak begitu mau baca sampai detail banget. Nah itu biasanya dituangkan itu dalam bentuk yang lebih simpel, yaitu bisnis canvas. Makanya bisnis model canvas ini menjadi peranan penting untuk proposal yang berbau menuju komersial seperti itu. Nah syarat tenannya sendiri tidak boleh ASN, terus usianya di bawah 40 tahun gitu. Terus tenannya sendiri juga ketika presentasi itu pasti ditanya dia sudah bekerja apa belum di perusahaan lain gitu. Karena sebaiknya sih tenan itu benar-benar tidak bekerja gitu. Karena nanti dia juga nggak mau ketika udah benar-benar dibina, pikirannya itu ya tenaganya juga terbagi, terpecah gitu. Karena biasanya dari ini kita tuh benar-benar sampai disiapkan sampai pendirian CV-nya nanti itu juga bakal dibantu untuk diurus gitu kan. Ada pendanaan yang dikasih dari si pemberi dana tersebut gitu. Terus nah ini ada riset pro non gelar. Nah ini menurut saya sangat penting ya dalam meningkatkan kemampuan dari kita semua dalam melakukan training. Nah di sini juga kesempatan kita buat mempunyai mitra-mitra dari luar negeri. Nah ini syaratnya yang pertama sih kita pasti harus punya LOE dulu gitu kan. Cari aja lembaga-lembaga yang buka training gitu kan, terus kita kontak gitu kan, dia punya jadwal-jadwal, semua biaya selama kita biaya dari biaya hidup di sana, tiket pesawat, biaya training itu semuanya ditanggung gitu dari riset pro-nya gitu. Nah ini syarat-syarat itu yang perlu diperhatikan di dalam riset pro ini adalah pendahuluannya, tujuannya, terus hasil yang diharapkannya, terus yang kita training sama yang kita kerjakan sehari-hari di kantor itu harus inline. Jadi jangan sampai kita trainingnya materinya A, di kantor ngerjainnya B, gitu. Karena dia tujuannya training riset pro ini adalah buat mendukung. Gitu. Nah terus di sini yang perlu diperhatikan itu kebanyakan poin penilaian utama itu adalah roadmap-nya. Roadmap-nya itu harus benar-benar menjadi poin utama. Jadi harus benar-benar kita matangkan di situnya. Gitu. Di sini training itu sebenarnya sih ada minimalnya, minimal berapa hari kan, 2 minggu gitu ya, 2 minggu sampai 3 bulan gitu. Tapi kalau dari pengalaman yang udah dapet itu sebaiknya sih dia lebih suka menerima yang trainingnya lebih lama-lama di atas 1 bulan gitu. Karena mungkin biar ilmunya juga benar-benar dapat diperoleh gitu kan. Nggak yang cuma dikit nanggung. Tapi kalau misalnya kita pengen dari segi biaya biar bisa banyak yang mendapatkan ilmunya gitu kan. Kalau kita berangkat ke luar negeri pasti kan keterbatasan orang ya gitu. Misalnya kita pengen banget mendapatkan ilmu tentang material apa gitu kan, tapi inginnya yang mendapat ilmu nih jangan cuma 1-2 orang atau sampai 5 orang gitu kan. Nah itu bisa juga kita mendatangkan mitra riset dari luar negeri, itu diundang ke sini, itu juga bisa nanti dibiayakan semuanya dari tiket pesawatnya mitra tersebut, sehingga biaya hidupnya sampai biaya trainingnya di sininya dibiayakan. Nah, ini dari Kemenkyu. Nah, di Rispro sendiri ini TKT-nya minimal 5. Terus peneliti utamanya syaratnya dia
S3. Format penulisan proposal itu juga menjadi poin utama. Terus bisnis plan-nya itu juga dilihat gitu kan. Ini lebih banyak ditanya ketika melakukan review dengan dewan jurinya. Itu bisnis plan-nya itu banyak ditanya karena kan gimana kesiapan komersialnya, terus gimana sistem nanti cara melakukan pemasarannya, terus roadmap-nya juga dia dilihat karena menjadi catatan ini produk kita sampai udah sejauh mana nih pengen komersial gitu. Terus mitranya sharing-nya juga, sharing dari mitranya tersebut juga menjadi poin penting. Terus dari anggota preset, nah ini dia, anggota preset di sini dalam RISPRO itu harus terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi nggak boleh di dalam proposal itu cuma sebagian besar orang teknik kimia semua gitu kan. Nah itu harus semuanya ada, kimianya ada, ekonominya ada, ini harus dia melihat rata ini benar jadi poin penilaian juga dan ini jadi tanya di reviewernya juga gitu. Terus peran-peran masing anggota. Peranan masing-masing anggota ini juga menjadi poin penilai dari reviewer gitu kan. Jadi setiap anggota itu harus punya peran yang sangat besar. Terus studi kelayakan komersialnya itu pasti, terus PKS-nya, terus produk tersebut harus sudah didaftarkan di Hakim meskipun patennya belum granted karena proses paten itu tidak sebentar ya gitu. Nah, itu bukti pendaftaran patennya aja juga sudah bisa gitu. Tapi enaknya di sini selain kita bisa alat membelikan alat gitu kan buat scale up proses yang lebih besar gitu kan. Ini juga bisa dilakukan pengembangan produk di dalamnya. Ini Grand Riset Sawit. Kalau RISPRO sendiri di sini biayanya minimalnya ada maksimalnya ada sekitar 2M. Tapi kalau buat Grand Riset Sawit, nah ini yang sangat menarik bagi saya karena di riset Grand Riset Sawit ini mau masih tahapan lab ataupun masih komersial itu dia sangat mendukung gitu. Dan batasan minimal nilai proposalnya secara rupiah itu tidak ada minimalnya. Jadi kalau emang misalnya kita skala lab, waktu itu saya membuat struktur trigliserida lemak susu dari sawit itu buat pengganti di ASI gitu kan. Yang nanti diaplikasikan ke susu formula formula untuk bayi. Nah, itu meskipun skala lab saya butuh sampai 800 juta itu dibiayain. Kalau kayak SINAS itu kan ada minimalnya ya. Dari misalnya buat pangan sekitar berapa 90 jutaan. Terus kalau buat tahapan yang lebih gede terapan itu baru bisa 200 juta ada maksimalnya. Tapi kalau Grand Riset Sawit sendiri kalau emang kita butuhnya besar sesuai dengan output itu akan dibiayai gitu. Nggak ada minimal batasan rupiahnya. Tapi di sini semuanya basicnya harus berbau tentang sawit. Tapi sawit di sini nggak hanya sawit dengan produk jadi, tapi bisa juga dari kajian ekonominya, secara ekonominya bisa, terus secara geografinya bisa, terus dari produk hulu, dari tanamannya juga bisa, pertaniannya bisa. Yang penting basicnya berhubungan dengan sawit, gitu. Nah di sini Grand Riset Sawit ini penilaian proposalnya itu yang pertama kali diseleksi itu format proposal. Itu beneran harus sama persis yang diperintahkan. Jadi kalau emang kita misalnya disuruh ada batas kiri, batas kanan itu apa tidak sesuai, itu pasti bakal dicoret duluan pertama kali. Kedua, dia bidang fokusnya. Ini striknya di situ. Jadi dia cara menguranginya seperti itu. Jadi mau kita punya ide sebagus apapun, kalau formatnya tidak sesuai, itu pasti akan menjadi coret pertama kali. Gitu. Untuk Grand Riset Sawit itu dia ngambil ketatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah memenuhi semuanya di tahap yang tulisnya ini sudah bisa lolos, untuk tahap presentasinya itu biasanya sebagian besar bisa lolos semua gitu kan. Karena hanya ketika presentasi itu dia hanya butuh keyakinan kita aja dari output sama targetnya kira-kira bisa tercapai nggak nih setahun nih gitu kan. Terus dananya gimana? Tapi enaknya Grand Riset Sawit sih biasanya kalau diterima itu dengan nilai yang kita ajukan itu tidak ada pengurangan. Jadi kalau emang kita ngajuin 800 biasanya dapatnya sesuai. Tapi kalau SINAS kan biasanya kita ngajuinnya 250, ntar ketika pengeluar pengumuman kan suka berkurang ya. Tiba-tiba jadi 180, padahal kita nulis output yang sangat besar gitu kan. Sesuai dengan dana tersebut biasanya kayak gitu. Terus ada lagi pembinaan UKM sawit. Nah ini saya mulai dapat, ini sih mulai dari tahun kemarin. Ini tujuannya adalah buat sebenarnya kayak membuka lapangan kerja ya. Lapangan kerja buat ke para pengrajin-pengrajin gitu kan, atau
UKM-UKM yang berada di tingkatan bawah ya gitu kan, dengan tujuan kita melakukan penyerapan CPO sebesar-besarnya. Tapi di sini kita sebenarnya yang kita latih itu nggak hanya UKM sawit. Jadi misalnya kayak saya itu kemarin membuat malam batik dari sawit. Sebenarnya kan malam batik itu kan impact-nya itu kan paling besar ke pengrajin batik ya, gitu kan. Tapi gimana caranya UKM sawit ini juga harus dikasih peranan besar gitu kan. Karena kan ibaratnya dananya dari pajak ekspor dia gitu kan, dan itu juga harus dibagi besar. Meskipun kita punya produk batik sawit, terus yang kedua saya juga dapat lagi membuat larutan coating buat buah sayur itu juga dari sawit. Sebenarnya kan efek besar manfaatnya adanya di petani buah sama sayur. Tapi peran UKM sawit ini juga kita kasih, jadinya misalnya dia yang melakukan kita melatih dia si UKM sawit ini atau koperasi sawit ini yang membuat larutannya, terus nanti memasarkannya udah kita targetkan kan, kayak tadi misalnya coating itu ke petani atau petani sayur dan buah gitu kan. Terus kayak tadi malam batik misalnya yang membuat adalah UKM si koperasi sawitnya, terus nanti yang beli itu kan si pengrajin batiknya. Itu benar-benar dibina sampai akhirnya si para pengrajin batik gitu kan itu memakai si malam batik sawit itu. Terus nanti dalam melakukan pemasaran produknya juga dibantu setiap ada pameran di mana kita mengajukan dana pameran gitu kan, mau berapa puluh juta juga dikasih gitu kan. Itu benar sampai dibantu komersial karena nanti bakal jadi binaan produk dari si BPDPKS tersebut. Ini waktunya bisa kapan aja. Terus selain itu juga di sini di tempat UKM sawit ini dia tidak hanya melakukan pelatihan, tapi kalau pelatihan itu kan biasanya lama nih, bisa sampai pembinaan, misal pembinaan ini kan bisa sampai setahun. Nah itu biasanya ada tambahan, kita dikasih bisa mengajukan honor gitu kan. Itu karena kan lama setahun kita ada pembinaan, monitoring terus menerus. Tapi di sini kita juga bisa melakukan workshop. Jadi misal kita ada program workshop sawit gitu kan. Kita butuh itu juga bisa mengajukan proposal dana di sini gitu kan. Nanti dikasih buat dana buat workshop gitu kan. Yang sistemnya cuma workshop, misalnya workshopnya itu kita ada materi di dalam ruangan 3 hari, terus ada praktek 1 hari, terus kunjungan lapangan 1 hari, kayak saya juga tahun kemarin dapat itu. Nah itu juga bisa jadi seminggu gitu kan. Seminggu itu semua peserta dari biaya hotelnya sampai biaya transportasinya sampai biaya uang sakunya itu ditanggung semuanya dari dia. Itu bisa kita mengajukan proposal seperti itu di tempat bagian unit pembinaan UKM. Nah yang terakhir di BPDP itu ada buat mahasiswa. Ini lomba riset sawit tingkat mahasiswa. Tujuannya adalah meningkatkan minat mahasiswa gitu untuk melakukan eksplorasi teknologi baru di bidang sawit gitu. Nah ini format proposalnya juga harus diperhatikan, bidang fokusnya harus sesuai. Terus biaya risetnya ini ditanggung oleh BPDP 20 juta dikasih gitu kan. Terus nanti dipilih kan 30 proposal, akan mendapatkan dana sekitar 20 juta. Nah, selanjutnya dari 30 proposal itu akan diseleksi 1, 2, 3, juara 1, 2, 3. Nah, itu akan mendapatkan hadiah sekitar 25 sampai 50 juta. Itu juara 1 sampai 3 itu. Nah, ini nanti akan diajukan lagi ketika nanti kita mengadakan acara Grand Riset Sawit berbarengan dengan peneliti-peneliti dari swasta, pemerintah, dan juga universitas. Gitu. Tapi riset dari mahasiswa ini itu harus merupakan riset baru, bukan riset yang sedang berjalan, yang diajukan. Jadi dia pengen melihat adalah keterbaruan dari ide di mahasiswa tersebut. Nah, ini adalah susunan proposal riset yang harus kita perhatikan. Itu format cover. Nah, format cover ini yang kadang-kadang kita mungkin nganggapnya nyantai aja lah gitu kan ya, tidak terus-terus ini. Tapi bagi sebagian pemberi dana, dia itu menjadikan format cover ini syarat juga gitu kan. Buat lihat sesuai nggak sih formatnya gitu kan. Udah dikasih perintahnya seperti ini gitu kan. Terus yang kedua, lembar pengesahan juga. Itu kadang-kadang kita juga suka kalau misalnya kadang jauh, udah pakainya di scan pakai tanda tangannya, terutama berbau tanda tangan ya. Gitu kan, kadang suka kita pakai crop aja gitu kan, nggak ini asli. Nah itu mereka bisa tahu gitu kan. Ini juga harus diperhatikan dari lembar pengesahan. Terus abstrak.
abstrak sendiri juga jadi poin penting. Jadi kalau emang misalnya maksimal 150 kata, itu juga harus diperhatikan, harus sesuai. Nah, terus ini latar belakang. Latar belakang ini juga penting karena kan meskipun di situ ada tulisan suruh menuliskan tinjauan pustaka, tapi biasanya nggak pernah dibaca juga ya, karena dia lebih fokus ke latar belakang sama tujuan aja di situ. Nanti ngecek lagi langsung ke output dan juga di luaran riset. Riset dia langsung to the point seperti itu penilaiannya. Nah, ini rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini juga jadi poin penting. Nah, ini kita harus mengacu semuanya berdasarkan SBM dari Kemenq yang bisa kita download. Gitu. Terus personil riset itu juga harus diperhatikan karena ada beberapa persyaratan proposal yang mensyaratkan bahwa personilnya itu boleh ikut di satu kegiatan aja. Jadi atau ada juga yang boleh ikut di beberapa kegiatan tapi nanti dapat honornya di satu proposal aja. Terus ada lagi persyaratan yang personilnya itu tidak boleh ada yang sedang tugas belajar seperti itu. Jadi ada juga yang mensyaratkan seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan. Terus mitra riset. Terus referensi sih ada beberapa proposal yang menuliskan format referensi harus memakai format seperti apa. Tapi ada juga yang nggak terlalu penting karena dia melihat yang penting outputnya, terus di tujuannya apa seperti itu. Nah, ini adalah tingkat kesiapan teknologi ya. Dari masing-masing proposal, ini bisa kita lihat kan dari 1 sampai 5. Jadi kan kita suka lupakan ya. 5 itu apa sih di produk kita ini, hasil riset kita ini udah harus sampai di mana gitu. 7 itu udah sampai apa. Ini saya gambarkan lagi, saya kasih lihat lagi. Nah, ini hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat latar belakang gitu kan. Nah, jadi kan pertama kali kan yang namanya proposal berpuluh-puluh halaman gitu kan. Nah, biasanya dia melihat dari latar belakang kita yang paling simple gitu kan ya. Dia ngeliat apa? Nah, biasanya kalau kita bikin latar belakang itu, kita kan mengacu berbentuk piramid nih. Kalau bikin dari skripsi, tesis gitu, biasanya kan selalu formatnya itu seperti piramida terbalik. Biasanya kita membuat formatnya seperti itu. Tapi kalau buat proposal riset, itu waktu itu pas ketika saya mendapatkan sosialisasi, itu ternyata penilaiannya itu, juri itu lebih suka yang bentuknya ya udah piramida. Jadi langsung to the point ke produk dulu, produk inovasi kita dulu. Karena kenapa bukan bentuknya piramida terbalik? Karena Dewan Juri itu merasa saya tuh nggak punya waktu banyak gitu kan buat melihat bla 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 dulu gitu kan. Jadi tidak jadi maksudnya udah cerita kemana-mana gitu kan kurang menarik. Tapi dia pengen langsung to the point. Idenya apa nih, menariknya di apa nih gitu kan. Sehingga memancing dia untuk membaca ke belakangnya seperti itu. Jadi bentuk piramidanya ini adalah piramida yang biasa yang langsung to the point dulu, nanti lama-lama baru melebar. Jadi pertama kali kita harus melihat dari inovasi produk kita gitu kan. Produknya apa nih menariknya? Terus kegunaan produk kita apa? Terus selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah keunggulan produk kita. Dibandingkan keunggulan produk kita apa nih? Terus ada nggak nih yang lainnya gitu sebagai pembanding. Terus teknologinya keterbaruannya di mana nih gitu kan. Udah teknologi lama, apa udah banyak, apa biasa aja gitu. Terus perbandingan nih dengan yang udah ada, bagaimana kita gitu kan. Lebih unggulnya di mana. Terus ketersediaan sumber bahan baku. Sebagian besar sangat menginginkan ketersediaan yang ada di dalam negeri gitu kan. Nah, jadi kan dari kayak misalnya saya banyak riset tentang sawit ya gitu kan. Jadi contohnya saya bikin larutan coating gitu kan dari sawit. Gitu pasti ditanya nih kegunaannya apa, terus keunggulannya dari produk yang lain apa udah ada. Sebenarnya kan udah banyak ya dari biowax gitu kan, lilin lebah gitu kan. Tapi dia kan udah langka, terus harganya mahal, gitu kan. Per kilo aja nyampe 185.000 itu baru bahan bakunya doang, gitu kan. Terus produknya impor, gitu. Nah, sedangkan kita kan bikinnya dari sawit. Teknologinya gimana? Teknologinya sederhana, sehingga mudah diterapkan, mau buat nanti kepelatihan UKM juga bisa, gitu kan. Terus ketersediaan bahan bakunya gimana? 100% dari dalam negeri. Terus dari sumber sawit kita sendiri, Indonesia terbesar di dunia nomor 1, gitu. Jadi kan seperti itu, terus nanti yang terakhir ditanya, jadi dari riset kita ini
terakhir nih bisa membantu mengatasi masalah yang di dalam negeri apa enggak kan. Maka dalam negeri kan pertama kita pengen mengurangi produk impor gitu kan. Yang kedua sekarang kita program pemerintah itu kan dalam rangka meningkatkan produk hilirisasi sawit, karena kita meskipun sawitnya nomor 1 di dunia, tetapi kita sama Malaysia itu kita kalah. Produk hilir sawit Malaysia lebih besar. Makanya sekarang kita lebih meningkatkan ke produk hilir sawit. Selain itu juga untuk meningkatkan dari penyerapan CPO, karena kalau nilai CPO sendiri kan sekarang juga sudah rendah ya, gitu kan. Jadi kita lebih fokus ke lagi dalam rangka pemerintah meningkatkan pembuatan produk hilir sawit sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kedua, roadmap. Roadmap ini berapa proposal menjadi poin penting, seperti di RISPRO kemarin, itu menjadi poin yang sangat penting. Terus di Riset Pro juga, terus untuk program Riset Pro non-gelar, roadmap juga menjadi penilaian yang sangat penting. Kalau buat di SINAS itu yang sangat dilihat ketika roadmap, ketika kita memilih program insinasnya itu yang berbau kemitraan ataupun konsorsium, itu roadmap sangat penting gitu. Karena kan di sini kita bisa kelihatan ya gitu kan target-target yang kita ajukan dari sebenarnya kita udah ada nggak sih riset kita ini sebenarnya udah suatu inovasi baru atau sebenarnya udah lama, tapi meskipun udah lama ya nggak apa-apa gitu, yang penting ada rekam jejaknya tuh kan di situ ya. Sebenarnya udah ada bikin skala lab gitu kan, atau enggak bahan bakunya dari apa, sumber pendanaannya dari mana. Sekarang kita mengajukan dari SINAS di tahun 1 targetnya apa, kedua apa, ini apa gitu. Nah, ini sangat penting gitu, Bang. Jadi di sini program riset yang kita ajukan itu nggak harus juga riset yang benar-benar baru. Jadi lanjutan asal buat menuju sampai benar-benar komersial kita rasa masih sudah cukup perfect, itu masih bisa kita ajukan. Gitu. Nah, ini model bisnis kanvas. Ini saya kasih gambaran model bisnis kanvas. Itu terutama buat program-program riset yang berbau komersial. Nah, ini karena buat program riset komersial kan dia pasti kan pengen langsung nanya ya, bikin produk itu tujuannya mau kemana sih marketnya, terus keunggulannya apa. Jadi dari proposal yang segitu banyaknya nih, dari beberapa halaman, itu bisa diringkas menjadi 1 lembar seperti ini, gitu kan. Di sini langsung bisa kelihatan semuanya, gitu kan, dewan penilai tersebut gitu kan. Nah, dia langsung bisa tahu nih gitu kan, keunggulan produk kita apa sih gitu kan, terus sumber bahan bakunya apa, terus gimana nih cara pemasaran kita, marketnya siapa aja gitu kan, terus apakah dari produk kita itu nanti nilai jualnya langsung apakah cuma dari misalnya saya bikin tadi malam batik sawit, apakah cuma dapat nanti revenue stream-nya itu dari malam batik sawit doang atau bisa dari yang lain? Oh, ternyata tidak gitu kan. Saya bikin juga parafinnya, jadi dari parafin diformulasikan lagi dengan tambahan bondo rukem dan lain-lain menjadi malam batik. Berarti kan saya selain dapat revenue dari parafin, saya juga revenue dari malam batik sawitnya. Selain itu juga kalau misalnya diaplikasikan ke kain batik juga bisa dapat revenue stream dari penjualan si kain batik sawitnya itu. Gitu. Terus di situ juga bisa kita lihat gitu kan, strukturnya apa aja nih yang berpengaruh nih gitu. Nah, di sini kelihatan semua. Jadi bisnis kanvas ini perlu dibuat dan ditampilkan ketika membuat proposal yang berbau menuju komersial. Nah, ini RAB. RAB menjadi poin penting karena banyak juga yang kayak kemarin RISPRO yang LPDP itu dia benar-benar mengecek sekali ya buat dari mulai honornya gitu, itu benar-benar diperhatikan gitu kan. Jadi antara begitu juga dengan BPDPKS, dia mengecek antara RAB yang kita ajukan sama jadwal penelitian yang kita ajukan, itu benar-benar harus inline gitu kan. Jadi semua ini nggak hanya misalnya perkiraan doang, contohnya misalnya bahan kimia saya ngajukan 30 juta itu, jadi nggak cuma main asal ditembak-tembak atau misalnya ditulis-tulis aja ngasal gitu, itu semuanya ada harus sesuai gitu. RAB. Nah, RAB di sini ini kan juga harus kita perhatikan nih. Ini kan ada dari masing-masing honor kan, dari Praekayasa Utama nilainya berapa gitu kan, muda berapa. Ini semuanya peraturannya harus mengacu pada SBM gitu. Di sana semuanya ada. Jadi buat honor pembantu lapangan itu berapa ada, itu semuanya kita harus baca di SBM. Biasanya kan kalau ngelihat SBM kita juga pusing nih gitu kan, banyak banget nilai-nilainya gitu kan di SBM, sampai berapa, di atas 100 halaman ya gitu kan.
sebenarnya poin apa aja sih yang paling penting gitu kan di SBM. Kayak saya sih nggak pernah mengopi atau menginikan semuanya gitu. Jadi yang paling penting aja biasanya gaji upah kan ya kita butuhkan. Terus honor ini honor dari narsum sampai honor pembantu lapangan, orang-orang yang membantu kita gitu kan teknisinya. Terus yang ada di SBM sendiri lagi itu adalah misalnya kita butuh sewa kendaraan. Itu sewa kendaraan di setiap daerah itu beda. Terus ada transportasi lokal itu juga beda. Terus konsumsi rapat di setiap daerah ini juga beda. Jadi kita misalnya mau ngajukan konsumsi rapat, saya mau rapat 50.000. Nah, itu nggak bisa main ditembak seperti itu. Tapi itu harus ada semuanya. Snack berapa, buat kudapannya berapa gitu kan, makan siangnya berapa gitu. Itu semuanya ada. Begitu juga dengan ketika kita ingin mengajukan suatu kegiatan sosialisasi FGD, itu semua poin-poinnya nilainya itu ada. Jadi apa full board meeting, full day meeting, terus di daerah mana, terus ini buat eselon berapa gitu kan. Itu semuanya ada peraturan, itu harus mengacu semuanya, dia ngecek di situ sesuai. Jadi itu poin-poinnya itu ya. Kalau kayak bahan penunjangan pasti kan tidak ada gitu kan. Kayak FGD-nya itu semuanya dicek, konsumsi rapat itu penting. Terus consigneering itu kan juga berhubungan ya dari FGD, dari masalah transportnya, transport lokal, transportnya, terus uang sakunya, uang hariannya, biaya rapatnya, itu semuanya ada di situ. Terus yang perlu berkali, nah ini perjalanan dinas. Perjalanan dinas di sini juga sampai kita taksi pun itu bisa diklaim gitu kan. Jadi taksi kita dari rumah ke bandara, terus dari bandara nanti misalnya kayak saya ke Surabaya, dari rumah ke bandara, terus nanti dari bandara Juanda sampai menuju ke tempat lokasi itu ada biaya taksinya gitu. Nah itu bisa diklaim. Jadi kalau misalnya biasanya kan kita kalau nuliskan kan cuma minta transport pesawat doang, padahal itu ada biaya yang bisa kita klaim, itu kita klaim aja gitu. Nah selanjutnya, nah ini adalah tadi dari proposal yang pendanaan startup yang tadi baru temanya, dan dari riset pro itu yang buat ini tuh dia ada tiga kategori ya. Jadi ada pra-startup, startup, sama scale up. Startup ini pembiayaannya tidak gede, gitu kan, 320 juta doang. Tapi biasanya ini benar-benar yang baru masih tenar yang berbau binaan dari si lembaga inkubator tersebut, gitu kan. Minimal kan dia sudah 6 bulan udah dibina gitu. Ini startup dia nanti masuk proposalnya di sini. Tapi kalau startup ini adalah 19 juta, ini adalah dia tenar yang benar-benar udah siap menuju mau ke komersial gitu kan. Jadi dia udah tidak merupakan binaan lagi gitu kan. Ini bisa di startup gitu kan. Dananya lebih besar lagi gitu kan. Kalau scale up ini dia sebenarnya udah jalan, udah punya keuntungan berapa, terus berapa lama usahanya itu udah berdiri, itu ada syaratnya, tapi dia pengen melakukan ekspansi gitu kan, lakukan perluasan lagi, misalnya bikin menjadi pabrik, tadinya skalanya cuma berapa ratus kilo per batch gitu kan, ini menjadi lebih besar lagi, itu ada di pendanaan media satunya. Jadi masuk kategorinya beda-beda. Terus yang ini ada program riset pro non-gelar. Nah, ini suaranya. Terus ada misalnya kita tujuan spesifik ingin meningkatkan kompetensi kita di bidang tertentu gitu kan. Atau kita sistemnya yang mendatangkan tenaga ahli atau pengajar dari luar negeri. Terus, nah ini dari riset pro sendiri tadi, ini ada jenis-jenisnya yang tadi saya jelaskan jelasnya. Nah, ini ada tailor-made course, istilahnya gitu kan. Jadi kita ini bisa mengadakan di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, ini 2 minggu sampai 3 bulan gitu kan. Sistemnya dia diklatnya itu dibutuhkan dengan tujuan spesifik gitu kan. Terus kalau misalnya ada lagi sistemnya ada off the self course gitu kan. Ada lagi yang sistemnya individual immerse gitu kan. Nah, ini ada yang sistemnya itu kalau kayak TMC itu kita bisa lumayan banyak nih, bisa berkelompok, bisa sampai 4-5 orang gitu kan. Enaknya, tapi kalau ada lagi yang sistemnya kita berangkatnya itu keluar negeri itu cuma sendiri gitu, nggak bisa berkelompok gitu. Tapi ada juga yang
Sistemnya kita visiting sekolah. Nah, ini kita mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri, ke dalam negeri. Ini ada jenis-jenisnya. Semua sama meskipun ini sangat penting dan menurut saya sangat menarik gitu buat meningkatkan kemampuan kita dan menambahkan mitra kita dengan pihak luar negeri. bukan merata tapi Ini lomba sosial di tingkat mahasiswa. Nah, ini yang sedang dibuka. Ini mungkin bisa dilihat nanti itu akan buat menarik minat mahasiswanya sekaligus menambah kemampuan dari mahasiswanya. Ini sedang dibuka, gitu. Bisa dilihat panduannya di program riset PDB sawit, bidang-bidangnya. Jadi tidak hanya berbau produk aja, bioenergi, tapi juga bisa kita menganalisa lingkungannya, sosial ekonominya, bisnisnya, di mana manajemen pasar gitu. Jadi nggak hanya produk pilihan sawitnya aja. Gitu. Ini penyampaian proposal paling lambat tanggal 24 Juni. Ini sangat membantu buat mahasiswa yang menurut saya terutama dalam skripsi kali ya, buat menambahkan ide sama pendanaan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada Ibu Wiwi Handayani. Monggo dipersilakan. Screen-nya dimatikan. Pak Muksin, monggo dipersilakan Pak Muksin. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu, presentasinya sangat bermanfaat bagi kawasan kami untuk nanti mungkin membuat proposal. Mungkin pertanyaan saya yang tadi Bu Wiwi sampaikan terkait dengan piramida biasa di latar belakang ya Bu. Dengar nggak Bu? Ibu kayaknya halo? Ya. Piramida biasa yang tadi Ibu sampaikan Bu. Mungkin kalau pengalaman Ibu misalnya seperti apa ya Bu? Menyampaikannya yang kami dengar seringkali juga piramida terbalik gitu. Terima kasih Pak Budi, sementara begitu. Okay. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu dosen yang ingin melanjutkan pertanyaannya. Bila tidak ada, monggo Bu Wiwi mungkin bisa dijawab terkait dengan pertanyaan Bapak Dr. Muksin. Dipersilakan Bu. Mungkin Bu Wiwi tidak dengar, Mbak. Wah, mungkin ada gangguan. Oh, okay. Halo, Bu Wiwi. Oh, okay. Silakan Pak Muksin diulang pertanyaan Pak Muksin. Iya Pak. Saya masih ini ya Pak ya. Suaranya kayaknya terputus-putus ini Bu. Saat ini bisa dulu di mana ya? Ya Pak ya.
di sana. Halo? Oh, di anu. Nggih. Halo, Bu Wiwi. Bisa mendengar suara saya, Bu? iPhone 11 Pro Max siap untuk diklaim. iPhone 11 Pro Max siap untuk diklaim. Apa? Oke. Mungkin bisa dijawab lewat chatting, Ibu. Apabila kayaknya ada kendala terkait dengan koneksi mungkin. Bapak Ibu, dosen, monggo dipersiapkan pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan beberapa sumber hibah yang sudah disampaikan Bu Wiwi. Terkait dengan kurikulum VT beliau, nanti insya Allah kami share ke riset BPM, karena ada beberapa judul riset yang menarik, yang mungkin bisa Bapak Ibu kerjasamakan dengan Bu Wiwi dan teman-teman di BPPT. Boleh bertanya, Pak Budi? Monggo dilanjut, Bu. Saya rekap pertanyaannya, Bu. Monggo, Bu Titi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Mau bertanya, Pak, untuk tahun ini apa ada kekhususan misalnya karena sekarang ada wabah corona, apakah penelitian nanti lebih mudah peluangnya diterima kalau membahas tentang corona? Jadi mungkin memberikan manfaat dari hasil-hasil penelitian tersebut untuk menghadapi berbagai masalah tentang corona ini. Mungkin itu aja Pak Budi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kontak dengan Bu Wiwi, Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Kami rekap semua, nanti akan kami sampaikan kepada beliau. Mungkin sambil menunggu kontak dengan Bu Wiwi terkait dengan corona, beberapa waktu yang lalu kami P3M mengikuti pertemuan online dengan Bapak Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Beliau menyampaikan memang penerima riset yang tahun 2020 diharapkan bisa sebagian yang memungkinkan untuk tema atau judulnya dirubah ke tema COVID, gitu. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan juga, insya Allah di tahun 2021 ada hibah baru yang namanya hibah PUI dan STP, Sains Teknopark. Itu insya Allah sudah dimulai di tahun-tahun sebelumnya, tetapi di tahun 2020 hibah tersebut di-cancel, anggarannya di-refocusing ke COVID. Tapi insya Allah di tahun 2020 ada hibah PUI yang disampaikan Bu Wiwi tadi. Pak Wadil 1. Halo Bu Wiwi. Ya Pak, sudah. Kita tersambung Bu ya. Ya. Diulangi Pak tadi pertanyaannya. Ya, ini ada dua pertanyaan dari Bapak Dr. Muksin dan Ibu Dr. Titi. Yang pertama terkait dengan piramida riset Ibu, yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Kemudian dari Ibu
Dr. Titi, apa ada kekhususan terkait dengan penelitian-penelitian dengan tema COVID begitu, Bu? Monggo dipersilakan, Bu. Kalau yang ke Dokter Muksin apa Pak? Dengan Bapak Dokter Muksin? Yang pertama terkait dengan piramida riset, Ibu, yang sudah Ibu jelaskan dari awal. Piramida riset, Ibu. Ya. Piramida latar belakang, Bu. Karena mungkin terlalu jauh ya. Enggak juga, ya. Halo? Iya Pak. Ada pertanyaan dari beberapa dosen terkait dengan piramida pada latar belakang, Ibu. Halo? Mungkin ada gangguan terkait dengan koneksi ini, Bu, ya. Suaranya terputus-putus. Suara kami di Bu Wiwi jelas, Bu. Oh, sama-sama terputus-putus ya. Sama sih Pak. Dan saya mau coba sudah nyampe nggak ya? Iya. Ini ya. Di chat bawah ini. Batuk Wiwi. Bentar. Kok Bu Wiwi aja? Iya. Oh, enggak bisa sesamaan loh. Oh, Yang masuk iya, sama iya, iya, ini everyone. Bu Rosa, telepon apa? Gimana? Iya. Di sampingnya? Dari sini nggak bisa ngecatnya. Dari sini kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Saya bisa. mau ganti pakai handphone aja ya Pak ya. Suaranya sudah mulai Bu, mulai terdengar, Bu. Halo? Ya. Suaranya terputus-putus, Bu, ya. Saya ini ganti pakai ini aja. Gimana, Mbak? Dari sini nggak bisa dari sini. Nggak bisa. Kalau yang chat keluar harus chat to everyone. Itu Bibi, Pak. Itu everyone tapi. Oh iya. Iya, si host yang bisa. Pertanyaan dari Pak Muksin itu sama Bu Titi. Halo, mungkin pertanyaannya bisa dilihat di chat, Bu. Ini insya Allah teman-teman sudah memfasilitasi di sana. Sebentar lagi, Bu. Kalau memungkinkan materi saya separuh aja hari ini, besok separuh. Kalau begini ya, iya, coba disampaikan ke Pak. Iya, iya, gitu. Halo.
Itu aja Mas ya alternatifnya ya. Gitu. Iya Pak. Oh, alhamdulillah Bu, iya Bu. Sudah nyambung? Sudah. 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 Sudah, alhamdulillah. Koneksinya sudah Ya. mulai normal. Ini ada pertanyaan dari beberapa dosen terkait dengan piramida riset di pendahuluan, Ibu. Iya. Kemudian yang kedua, apakah ada kekhususan terkait dengan tema riset karena kita sekarang ada pandemi COVID begitu, Bu? Oh iya. Ya. Jadi buat yang pertanyaan dari Bapak Dr. Muksin. Halo? Iya. Ya. Itu ada keterkaitan dengan piramida riset ya. Jadi dalam ketika saya mendapatkan sosialisasi dari riset gitu, dari Riset Pro yang diadakan oleh Ristek Dikti waktu itu gitu kan. Itu ternyata kita banyak salah selama ini kan kita kalau bikin proposal itu kan latar belakang itu kan kebanyakan kita kan ngambilnya dari yang umum dulu gitu kan sampai akhirnya baru mengerucut ke bawah gitu kan. Terus akhirnya beliau sharing gitu kan terus memberikan gambaran harusnya bentuknya seperti ini gitu kan. Nah, itu menjadikan pelajaran kita. Jadi itu adalah yang difokuskan oleh para penilai gitu kan. Jadi penilai itu nyarinya itu jadi dari dalam melakukan seleksi proposal itu dia pasti langsung mencari yang langsung to the point dulu gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam membuat latar belakang. Jadi emang harus bikinnya itu bentuknya seperti piramida biasa gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga dalam menulis proposal riset itu kan di latar belakang kadang kita juga bentuknya itu tidak sesuai kayak piramida gitu kan. Kadang bentuknya datar aja. Terus kadang ceritanya juga kayak loncat-loncat gitu kan. Itu menjadi poin penilaian dari si penilai karena penilai juga dia merasa tidak punya waktu banyak gitu kan, terus proposal yang masuk kan sangat banyak gitu kan, gimana caranya dia melakukan seleksi yang cepat tapi juga tepat gitu. Nah, itu menjadi syarat penting, makanya itu waktu itu saya beruntung gitu kan diajak diundang mendapatkan materi seperti itu dan sekarang saya sharing di sini gitu. Jadi itu sangat penting. Silakan Pak Muksin, mungkin ada tanggapan? Terima kasih Bu Wiwi, Pak Budi. Ya. Memang biasa kita pelajari Bu, cuma kalau di penerjemahan di dalam proposal itu kalau piramida biasa yang umum itu yang Ibu tadi maksudkan to the point itu teknologinya fenomena masalahnya gitu. Mungkin Ibu bisa beri kasih contoh sehingga saya yang awam ini bisa lebih memahami gitu nih. To the point-nya itu karena kan kalau to the point ke teknologi misalnya itu kayaknya bagi saya cukup rumit gitu. Kemudian tapi kalau di fenomena masalah mungkin lebih mudah gitu. Terima kasih Pak Budi. Oh iya, jadi seperti ini Pak, contohnya ya Pak ya. Jadi bukannya langsung teknologi yang to the point atau gimana. Jadi kayak misalnya kan saya membuat proposal tentang tadi larutan coating ya Pak ya, contohnya gitu kan ya. Saya bikin larutan coating, terus kan ada manfaatnya gitu kan yang kedua ya, manfaat dari larutan coating tersebut. Terus yang selanjutnya dari manfaat itu saya jalurkan lagi keunggulan dari produk riset saya gitu kan. Nah, terus abis itu kan kita ini lagi kan teknologi. Jadi teknologi di sini sebenarnya bukan teknologi yang langsung to the point atau gimana, tapi teknologi di sini adalah dari yang proses kita lakukan itu pembuatannya itu teknologinya seperti apa gitu kan. Apakah teknologi yang sederhana atau tidak, ataukah misalnya prosesnya melakukan proses interesterifikasi gitu kan, interesterifikasi enzimatis gitu kan. Terus sebenarnya udah ada nggak nih yang melakukan gitu kan. Terus bedanya apa dengan produk kita gitu kan. Mungkin itu yang sekilasnya aja, tapi kan nanti kan detailnya yang perbedaan itu kan adanya di state of the art ya Pak ya. Seperti itu ada di state of the art. Jadi teknologi yang seperti itu gitu. Jadi bukannya langsung yang teknologi kita seperti ini gitu, tapi ada juga sih melakukan pembanding teknologi dengan yang udah ada gitu. Itu dimasukkan juga di dalam latar belakang.
gitu Pak. Terus selain itu habis dari teknologi baru kan ke pembanding. Nah, pembanding itu pembanding dari secara keseluruhannya kan. Dari produk kita dengan produk yang telah ada yang di pasaran gimana gitu kan. Terus teknologinya juga bagaimana gitu. Terus sampai akhirnya menuju ke bahan baku. Bahan bakunya kita apa nih yang udah ada, yang ada dipasarkan, yang di pasaran selama ini juga gitu kan. Terus gimana ketersediaan bahan baku produk kita nih di Indonesia gitu kan, melimpah atau tidak gitu kan. Apakah harus perlu kita sintesis lagi atau tidak gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi bukannya langsung yang teknologi. Jadi kayak teknologi emang permasalahannya sih Pak gitu. Halo, Pak Muksin, Ya, Pak. kira-kira? Berarti bisa dimulai dengan mungkin fenomena masalah dari teknologi yang sudah ada itu mungkin beberapa kelemahannya seperti ini, sedangkan milik Bu Wiwi yang akan ditawarkan seperti ini, begitu ya Bu? Iya, bisa. Bisa dari kelemahannya atau kita punya yang baru yang lebih simple, lebih sederhana gitu misalnya teknologinya. Misalnya udah ada nih teknologinya ribet terus mahal gitu ya Pak ya. Gitu kan. Terus kita punya nih baru gitu kan. Lebih mudah gitu kan sehingga dari biaya juga bisa lebih murah, terus bisa diterapkan ke sampai tingkatan UKM. Jadi nggak harus nanti ketika produknya itu menuju komersial yang memanfaatkan tidak hanya ke skala industri, tapi juga bisa tingkatan UKM itu bisa memanfaatkan gitu. Terima kasih Bu Wiwi, Pak Budi. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen yang lain? Tadi dari Ibu Dokter Titi belum saya jawab yang masalah COVID. Ya. Terkait dengan kekhususan wabah corona, kira-kira ada prioritas atau tidak begitu? Di BPDP sendiri kan sedang buka ya Pak sekarang tuh yang untuk mahasiswa. Yang paling lambat tanggal 24 Juni. Itu sebenarnya di dalam bidang fokusnya itu dari bidang fokus misalnya kelihatannya material doang gitu ya di situ. Nah, itu di lebih detailnya itu dia sekarang menambahkan tentang COVID. Seperti itu. Jadi emang benar-benar lagi butuh tentang COVID gitu. Dan kemarin juga dari yang di tahapan proposal yang tadi untuk UKM sawit itu yang waktunya kapan aja, kemarin juga mereka nelpon gitu kan. Dari bidang sawit, ada nggak sih ngebantu nih buat membantu COVID nih gitu kan. Kita punya riset apa ya yang bisa buru-buru. Nah itu kalau misalnya kita punya, kita bisa bikin itu secepatnya gitu kan ya. Proposal secepatnya, dia karena butuh banyak itu langsung aja pengen langsung didanain gitu. Jadi emang COVID ini emang lagi menjadi prioritas. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Bu Titi mungkin ada tanggapan? Terima kasih, jelas sekali dan sudah cukup. Terima kasih. Bapak dan Ibu, memang skim-skim yang disampaikan Bu Wiwi ini bagi kami di Politeknik Negeri Jember sepertinya baru, tetapi ada beberapa memang teman-teman dosen yang sudah pernah mendapatkan terkait dengan Insinas. Tetapi terkait dengan Rispro dan yang terkait dengan sawit itu memang kita di Politeknik belum pernah mendapatkan skim-skim itu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada materi Bu Wiwi. Ini ada pertanyaan Ibu dari Bapak Efri Tri Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Budi untuk bertanya ke Ibu narasumber. Ini saya bacakan saja seperti apa adanya. Terkait riset Rispro, apakah bisa kerjasama dengan dosen dari perguruan tinggi lain? Kemudian untuk bisnis plan pada proposal PPDI, bedanya apa dengan proposal PPBT? Demikian Bu. Proposal apa Pak? Proposal terkait dengan Rispro, apakah bisa kerjasama dengan dosen dari perguruan tinggi lain? Itu yang pertama. Riset apa? Rispro ya Pak? Soal riset pro dengan Rispro beda. Rispro ya? Iya Bu. Rispro dengan dosen lain. Iya. Kemudian yang kedua,
untuk bisnis plan pada proposal PPTI, bedanya apa dengan proposal PPBT? Begitu. Bisnis plan pada proposal PPTI dengan PPBT. PPDI apa ya Pak ya? PPTI. Program pengembangan PPTI. PPTI ya Bu. Oh PPTI ya, bisnis plan pada PPTI dengan PPBT. Dengan PPBT. Ya. Oh yang tenan ya Pak ya? Ya. PPBT. Ya. Oh ya bedanya apa? Oh ya, baik Bapak. Untuk riset, untuk Rispro sendiri itu tidak masalah jika kerjasama dengan dosen lain. Tapi itu harus ditambahkan harus ada mitranya Pak. Mitranya di sini adalah mitra yang akan melakukan produksi. Karena tujuannya itu nanti produknya itu kan udah tahapan komersial ya Pak ya. Gitu kan. Nah, itu kan harus ada orang yang memproduksi dan kita sebagai SN itu kan meskipun dosen kan gitu, itu nggak bisa gitu kan. Makanya harus ada mitra yang melakukan produksi. Jadi meskipun nanti misalnya ada riset kerjasama antara Poli J dengan Unibrau gitu kan, tapi tetap ada mitra swastanya yang akan memproduksi, nggak masalah. Ya saya juga BPPT itu dengan yang IPB gitu kan, terus ada lagi mitra swastanya seperti itu. Apakah terkait dengan mitra ini ada beberapa persyaratan khusus Ibu biar proposalnya ini punya potensi lolos? Ada Pak. Jadi persyaratan di dalam nanti di buku panduan itu semuanya ada. Jadi persyaratan buat mitra apa? Yang kriteria buat mitranya. Terus kriteria buat sebagai kita lembaga pengusul kan ya Pak ya. Lembaga pengusul itu apa? Itu ada masing-masing persyaratannya. Kayak tadi kan yang kayak PPTI itu dia kan ada tuh tenannya itu nggak boleh ASN. Terus usianya minimal 40 harus di bawah 40 tahun. Terus misalnya dia udah punya CV sendiri, CV-nya itu nggak boleh lebih dari 3 tahun, gitu kan. Terus dia misalnya dia binaan dari si lembaga inkubator, itu minimal udah 6 bulan udah dibina, seperti itu. Jadi ada syarat-syarat seperti itu. Berarti kalau mitranya memang tidak boleh lebih dari 3 tahun, itu artinya memang usahanya usaha baru sebetulnya Bu ya? Iya, sebenarnya ya tujuannya membuat itu kan Pak. Untuk menumbuhkan lapangan kerja baru, iya. Kemudian ini Bu, ada yang sedikit ingin saya tanyakan terkait dengan slide Ibu terkait dengan TKT tadi Bu. TKT 1 penelitian dasar, TKT 2 sampai 5 dan seterusnya itu mungkin kita perlu mendapatkan pencerahan dari Ibu. TKT ya? Ya, TKT di sini. Karena sepertinya kok beda dengan TKT yang kita pahami itu. Sebenarnya TKT ini sih TKT-nya itu TKT dari Rispro ya Pak ya, dari Riset Pro dari Ristek. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari yang ada di Riset Pro itu yang dikeluarkan oleh Kemenristek, terus sama yang ada lagi dari Kemenq itu sama aja sih Pak semuanya. Mungkin bahasanya aja kan di dalam ini kan poin besarnya, terus di dalamnya ada penjelasannya ya. Yang penting tujuannya itu di sini kan kalau kayak TKT 1 kan masih observasi konsep dasar, berarti kan benar dasar banget. Biasanya itu insinas yang disebutnya insinas dasar, yang format nanti covernya juga beda, penilaian uangnya juga dapat rupiahnya juga beda, biasanya lebih kecil gitu kan. Nah terus selanjutnya biasanya kalau kita udah mulai masuk risetnya, riset terapan itu dia biasanya TKT-nya itu udah sekitar 45. Iya. Suaranya terputus Ibu. Coba ya. Ya Bu, ya. Ya Bu, ya. Ya. Jadi buat TKT biasanya proposal kayak misalnya kita sinas itu yang udah terapan, kan kalau yang terapan itu kan pendanaannya lumayan ya Pak ya, sekitar di atas 250 gitu kan ya. 250, nah 250 juta sampai 400-an juta. Nah itu TKT-nya itu yang kita udah dapat skala lab,
terus dia juga udah kita uji, jadi udah dapat benar-benar prototipe produk. Ke prototipe produk itu kan kita udah dapat spesifikasi dari produk tersebut meskipun baru skala lab. Itu biasanya TKT-nya 45. Terus kalau yang udah menuju komersial itu adalah sekitar TKT 7. Nah, itu adalah biasanya produk riset yang udah scale up. Gitu. Jadi scale up dia udah diuji juga, jadi nggak masih skala lab, jadi udah di scale up, jadi udah diuji ke lingkungan sebenarnya gitu kan. Jadi misalnya kayak udah diuji ke tempat, kayak saya misal bikin larutan coating, udah diuji ke tempat mitra di kebun mangga seperti itu, di dalam aplikasi mangga dengan kapasitas ketika dia panen berapa, misalnya 1 ton gitu kan, diuji itu gimana gitu. Tapi dalam bentuk produknya itu masih scale up. Scale up itu sekitar misalnya 50 liter, masih segitu. Nah, itu biasanya TKT-nya di 67 gitu, Pak. Jadi sebenarnya sama aja sih. Nah, nanti kalau udah misalnya kita 7, meskipun kita masih melakukan pengembangan produk, jadi misalnya awalnya saya buat coatingnya buah mangga doang. Terus ketika saya mendapatkan dana, saya pengen tambahin lagi nih buat supaya bisa sayuran juga gitu. Nah, itu bisa gitu. Mungkin Bapak Ibu dosen yang ingin memberikan pertanyaan? Satu lagi Pak, tadi bedanya pertanyaannya ada 2. Satu lagi saya belum. Terkait dengan bisnis plan, Ibu? Iya, bisnis plan PPTI dengan PPBT itu bedanya apa gitu kan. Beda, kalau dilihat cara isi dalam proposal PPTI sama PPBT, itu isi bisnis plan-nya itu kalau secara format nggak ada, Pak. Tapi pasti secara isi ada. Karena kalau PPTI itu kan lebih udah menuju ke komersial yang tingkatannya udah besaran. Jadi kapasitasnya udah lebih besar. Karena kan dia PPTI ini kan udah lebih ke menuju kayak ke industri. Sedangkan kalau kayak PPBT ini kan tenan yang baru merintis. Biasanya kan kita kan kalau baru merintis itu kan nggak langsung main skala langsung yang berapa ton kan ya Pak ya. Kayak gitu. Tapi kalau secara format isinya itu sama aja. Gitu. Jadi paling beda di kapasitas aja, kapasitas yang kita ajukan untuk kapasitas berapa. Ya, Ibu, terkait dengan program PPTI dan PPBT seperti yang disampaikan itu kan memang terkait TKT-nya sudah ke pengembangan, Bu ya, ke TKT itu ya. Mohon info Ibu, apakah bisa seorang dosen yang TKT-nya belum 7 tiba-tiba mengusulkan program PPTI? Ataukah dosen tersebut wajib dulu merintis TKT, Bu? Karena sepengetahuan kami, kalau TKT 7 kan sudah harus punya paten begitu. Ya. Maaf Bapak, saya mau tanya dulu. Ini belum 7 tapi sekitar di mana? 6, 7 atau gimana? Sebelum 7 maksudnya itu masih di mana? Di 5 atau di 6? Seorang dosen karena ingin berkontribusi mengikuti PPTI atau PPBT, langsung mengusulkan gitu. TKT-nya mungkin masih TKT dasar mungkin, Bu. Oh, nggak bisa, Bapak. Karena nanti ketika ini kan ada tahapan-tahapannya tuh, Pak. Meskipun nanti kelihatannya misalnya awalnya kita di dalam secara proposal tulis, kita anggapnya kita kayak bohong kan ya, Pak, contohnya ya, Pak, ya kan. Karena kita memaksakan diri gitu kan. Nanti ketika nanti ke tahapan selanjutnya reviewer, kadang kan ada juga dokumen yang harus disyaratkan kan, Pak. Di situ kan ada nanti ditanya juga gitu kan. Ini nanti ketika ada lingkungan sebenarnya, ketika kita melakukan presentasi gitu kan. Ini udah sampai mana? Skalanya udah berapa? Itu kelihatan, Pak, dari cara ngejawab kita gitu kan. Gitu. Itu nggak bisa, Pak. Jadi emang harus melalui tahapan dulu, Gitu. Itu makanya bahwa TKT itu harus dipunyai oleh dosen, Bu ya. Kita tidak boleh menggunakan TKT-nya orang lain begitu ya. Gitu. Meski tidak boleh menggunakan TKT orang lain, kalau emang misalnya dia satu tim sih nggak apa-apa ya Pak ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya pakai produk risetnya Bapak, Bapak saya nggak ajak, itu nggak boleh. Kan saya mengambil ide orang lain. Tapi kalau Bapak kita jadi satu tim ya nggak apa-apa sih Pak ya, kan kita ngajuin bareng-bareng. Iya, gitu. Sudah Bu ya. Okay. Bapak Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Saya Pak Budi. Siapa Pak? Halo, Assalamualaikum. Pak Ujang, ya, waalaikumsalam Pak Ujang. Dipersilakan Pak Ujang. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ini saya ingin bertanya tentang RISPRO.
Oh, Rispro, oke. Nah, Rispro itu kan TKT-nya minimal 5. Terus harus ada dokumentasi tentang hak paten ya, Bu. Nah, ini kan paten. Ini kan cenderung contohnya contoh proposal yang berbau teknologi, mungkin kaitannya dengan teknik ya, bidang-bidang keteknikan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin mencoba Rispro itu tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini kan sulit untuk menunjukkan bukti adanya HAKI ini atau pendaftaran KI ini. Terus sulit juga mungkin TKT-nya ini. Nah, ini kira-kira bagaimana, Bu? Karena ketika kita meneliti bidang sosial, misalnya pengembangan sumber daya petani atau peternak dengan mencobakan suatu model, nah ini menurut saya ya agak sulit untuk mewujudkannya dalam bentuk apa itu hak paten tadi. Bagaimana kira-kira, Bu? Terima kasih. Jadi kalau buat yang ibaratnya kan kita kan ingin mengajukan proposal riset gitu kan, tapi yang selain teknologi kan ya Pak ya. Nah itu kan setiap proposal riset itu kan ada bidang fokusnya ya Pak ya. Jadi di Rispro sendiri itu Bapak harus lihat dulu bidang fokusnya ada nggak yang tentang itu gitu kan. Kalau ada maksudnya tadi di bidang sosial gitu kan. Kalau emang misalnya dia ada di bidang sosial gitu kan, berarti kan dia juga di dalam ngisi TKT itu kan di situ ada kita ngisi TKT online tuh Pak. Dalam TKT online itu kan nggak hanya TKT berbau teknologi Pak, tapi kan ada juga yang kayak dikasih gambaran juga kesetaraan karena kan kayak Ristek sendiri juga kan kayak BPDP juga dia kan ada juga tentang sosial gitu kan. Jadi kayak TKT-nya juga di situ bisa digambarkan juga. Jadi kalau misalnya sosial ini gambarannya seperti ini. Jadi di dalam TKT kita kalau kita lihat rinciannya lagi ketika kita ngisi TKT online itu keluar kok Pak. Maksudnya ada semua penjelasannya di situ gitu kan. Poin di misalnya kan yang masuk di sosial itu TKT 5 itu seperti apa. Jadi ada Pak TKT itu jadi ada yang berbau benar emang tentang riset, ada buat TKT buat di bidang sosial seperti itu. Jadi ada kok Pak. Buat kita nanti se-inline dengan apa TKT-nya. Buat yang non-teknologi. Terus kalau buat yang patennya sendiri, kalau buat yang paten non-teknologi, pengajuannya maksudnya gimana gitu ya. Misalkan kita kan gimana nih, kita kan nggak punya nih paten non-teknologi gitu kan, bisa apa enggak gitu kan. Nah itu sebenarnya saya kan kurang tahu ya Pak ya, mungkin bisa juga ditanyakan ke Dirjen HAKI-nya gitu kan. Kalau kita punya itu kan sebenarnya kan kayak pasti kan Bapak buat dalam melakukan penelitian tentang pengembangan sumber daya, pasti kan Bapak ada juga kan ide-ide yang sebenarnya kan belum pernah gitu kan. Ini idenya fresh gitu kan. Pasti kan Bapak juga melakukan suatu model gitu kan. Model sehingga keluar gambaran gitu kan. Pengamatan tentang sumber daya manusia tersebut. Nah, itu sebenarnya saya sih kayaknya pernah dengar tuh bisa sih Pak ada paten tentang itu, tapi dengan formatnya seperti apa? Mungkin lebih jelasnya bisa ditanyakan aja sih Pak ke Dirjen HAKI-nya gitu kan. Misalnya kita pengen tetap mengajukan gitu. Terus kalau di dalam Rispro sendiri kan TKT di sini minimal 5 karena hak paten di sini adalah paten yang meskipun masih scale up, masih skala lab, tapi benar-benar ini suatu inovasi gitu kan, belum lain yang orang lain ada. Jadi ketika kita melakukan publikasi takut keburu nanti orang lain mencontoh, itu langsung kita daftarkan dahulu itu nggak apa-apa gitu kan. Karena nanti TKT yang dilampirkan ke dalam proposal itu kan paten pendaftaran patennya aja gitu kan. Kayak gitu sih Pak. Jadi maaf berlanjut. Mungkin bisa HAKI mungkin ya dalam bentuk buku gitu. Misalnya kita meneliti terus ada bukunya, itu bisa dijadikan mungkin ya Bu kaitannya dengan HAKI ini dengan paten ini mungkin ya. Kalau masalah format dari buku ke HAKI, jujur aja saya kurang paham ya Pak ya. Soalnya kan itu ada ranahnya bagian kalau kayak di BPPT kan ke orang biro hukum ya yang lebih ngerti ya Pak ya. Buat syarat buat menuju ke patennya itu gimana gitu kan ya. Saya kurang memahami sih Pak kalau masalah itu. Mungkin bisa atau nggak tanya langsung ke orang bagian Dirjen HAKI-nya. Bisa sih Pak kita welcome. Mereka welcome mas Pak kalau kita telepon gitu nanya-nanya gitu kan. Buat supaya tahu. Ya, makasih. Yang bisa dipaten. Iya. Iya. Jadi terkait dengan yang ditanyakan
Bapak Dr. Ujang barusan, produk buku itu kan bisa diusulkan hak kekayaan intelektualnya, Ibu. Oh iya, bisa. Iya. Berupa hak penciptaan Ya, itu. hak cipta ya biasanya hak cipta. Apakah hak penciptaan itu sudah bisa mewakili terkait dengan persyaratan untuk bisa mengikuti yang disampaikan Pak Ujang itu? Oh, kalau itu sih Pak, hak cipta itu kan perlindungan juga ya Pak ya. Secara paten sebenarnya itu bisa Pak. Bisa. Itu kan dalam hak dalam paten itu kan Pak macam-macam kan ya Pak ya. Nggak hanya paten yang bentuknya kayak paten sederhana atau apa gitu kan. Kayak desain kan juga bisa kan Pak. Desainnya kan kalau alat ya. Oh, berarti memang haki itu haki secara umum pengertiannya Bu ya? Iya. Dan 9 jenis haki itu ya? Iya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan lagi? Kayaknya ini materi yang disampaikan Bu Wiwi ini sangat menarik Bapak dan Ibu, karena terkait dengan Insinas, terutama Insinas ini memang terbuka peluang bagi semua dosen Bapak Ibu. Tidak dipersyaratkan itu harus sudah lektor kepala dan sebagainya, kan begitu Bu Wiwi ya? Iya. Bahkan lembaga non perguruan tinggi seperti lembaga pesantren dan sebagainya, asal ada lembaga pendidikannya itu diperbolehkan untuk mengajukan Insinas. Ada 3 jenis Insinas, yang seperti yang sudah disampaikan Bu Wiwi. Mungkin Bapak dan Ibu perlu juga mencoba Insinas yang dananya 500 juta ini, Bu? Kemitraan. Kemitraan ya. Terkait dengan Rispro, Bapak dan Ibu, Bu Wiwi mungkin bisa juga membuka diri untuk bekerjasama dengan teman-teman dari Politeknik Jember, tentu saja terkait dengan isu-isu sesuai dengan kepakaran masing-masing, begitu Bu ya? Iya. Tetapi untuk terkait dengan kompetensi yang lain, mungkin Bu Wiwi juga dimohon untuk bersedia juga menghubungkan dengan teman-teman BPPT yang sesuai dengan kepakarannya. Misalkan yang disampaikan terkait dengan penelitian sosial, mungkin Bu Wiwi juga nanti dimohon bantuannya untuk bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman BPPT yang kompetensinya di bidang sosial. Kira-kira bisa Bu ya? Ya, bisa Pak, bisa Pak. Kita terbuka kok Pak. Ya, nanti bisa kita saling komunikasi lebih lanjut. Silakan Bapak Dr. Ujang. Satu lagi Bu, ini saya ingin membaca peluang Bu, peluang untuk masuk Insinas ya. Beberapa tahun ke belakang udah lama saya dapat Insinas itu dengan program IPDP ya kalau nggak salah. Nah di sana disampaikan atau ada yang bertanya dari beberapa perguruan tinggi yang dapat Insinas, kan dulu ranahnya itu Insinas itu Ristek ya. Iya. Jadi sebelum bergabung dengan Dikti itu Kemenristek Dikti itu kan Ristek tersendiri, sehingga dananya juga dana dari Ristek. Nah, sehingga peneliti-peneliti dari perguruan tinggi itu bertanya bagaimana peluangnya, karena waktu itu kecenderungannya yang diterima itu kebanyakan dari lembaga-lembaga riset gitu, Risteknya sendiri, di bawah naungan Risteknya sendiri. Nah, pada saat itu hanya berapa persen gitu dari perguruan tinggi yang lolos masuk ke pendanaan Ristek. Nah, dari diskusi itu ada suatu wacana memang untuk tahun-tahun ke depan katanya akan ditingkatkan perbandingannya antara peneliti dari Ristek dengan perguruan tinggi. Nah, saya ingin tahu sekarang bagaimana Bu posisinya, apakah memang udah artinya pembagian itu masih ada atau memang dibebaskan? Karena kemarin juga kan ketika saya mencoba kemarin Insinas juga tapi nggak lolos, kalau saya lihat peluangnya perguruan tinggi itu kayaknya sedikit juga ya. Dan itu juga penelitinya peneliti dari perguruan tinggi yang memang mungkin tingkat kepercayaan Ristek terhadap perguruan tinggi tersebut dengan fasilitasnya, dengan mungkin yang lainnya. Jadi banyaknya dari situ gitu, dari perguruan tinggi yang memang udah tinggi, perguruan tinggi yang udah tinggi. Gitu. Nah ini saya ingin baca peluang nih, peluangnya itu bagaimana dengan komposisi masih berlaku atau enggak, ditingkatkan atau enggak. Gitu. Malah sekarang udah dipisahkan lagi, mungkin malah lebih sedikit lagi.
Makasih Ibu. Iya. Kalau untuk yang masih tahun kemarin, Pak, kalau yang tahun sekarang kan saya belum tahu ya Pak ya, karena kan belum pembukaan ya, sistemnya gimana. Tapi kalau untuk yang 2 tahun terakhir itu selama digabung sama dengan Kemendikti itu kan format Sinas juga udah berubah ya Pak ya. Berubah dalam arti bentuk format proposalnya juga topik-topik risetnya itu sekarang istilahnya pakai flagship Pak, iya kan Pak? Pakai flagship. Jadi topiknya juga kita nggak bisa berdasarkan ide kita sendiri gitu kan. Misalnya kita punya ide, biasanya kan dari mana-mana gitu kan ya. Yang penting masuk di bidang itu, misalnya bidang ke agroindustri atau material. Tapi sekarang udah ada topik-topik di situ. Nah itu yang tinggal kita kembangkan dari topik tersebut gitu kan. Jadi sekarang udah sistemnya kayak flagship, udah lebih difokuskan. Nah terus kalau dilihat dari peluang penerimaannya, kalau saya lihat kan sekarang justru karena efek dari flagship itu kan Pak, setiap flagship itu kan ada yang mimpin nih Pak. Mimpin dalam arti kayak misalnya bidang pangan, flagship di bidang pangan. Nah itu ada si ketua-ketuanya Pak. Nah bidang pangan itu ketuanya LIPI. Ketuanya itu LIPI. Jadi LIPI nanti bikin tuh beberapa WP tuh struktur di bawahnya gitu kan. Nah itu dari proposal-proposal yang dapat itu jadi semuanya di bawah koordinator LIPI. Kalau kayak BPPT itu koordinator di bidang energi. Jadi nanti dari proposal yang masuk dari manapun masuk di bawah itu. Nah kalau saya lihat sebenarnya 2 tahun terakhir justru universitas udah lebih banyak daripada lembaga riset. Tapi lembaga riset yang diterima juga kebanyakan itu jatuhnya diterimanya itu sesuai kayak bidang si flagship-nya itu. Jadi kayak misalnya LIPI megang pangan. Pasti kalau kita lihat pengumumannya, kebanyakan itu yang diterima itu adalah orang LIPI yang dapat di bidang pangan. Terus kalau orang BPPT, banyaknya itu proposal risetnya itu diterimanya adalah di bidang energi. Karena ketuanya orang BPPT, gitu kan. Jadi kalau saya lihat sih lebih jadi seperti itu, gitu kan. Kalau lihat jadi jatuhnya antara dibilang fair, nggak fair, gimana ya? Fairnya mungkin karena sebenarnya peluang buat universitas jauh lebih banyak, karena kalau saya ngelihat tuh pengumuman-pengumuman nama-nama yang diterima buat universitas itu jauh lebih banyak gitu kan. Dan penerimaannya juga buat universitas tidak hanya terbatas buat yang universitas yang punya nama gitu kan. Banyak juga sih saya perhatiin universitas-universitas baru kayak Poltek yang ada di Padang, di mana itu Riau pada itu udah mulai banyak diterima gitu kan. Terus terkait dengan itu, nah itu kan menjadi penting tuh Pak, membuat terkait sarana prasarana. Itu kan ada di dalam proposalnya tuh yang kita tuliskan ketika kita nuliskan jumlah personil di proposal riset kita itu terdiri dari personilnya siapa aja gitu kan. Terus kayak misalnya, oh iya ada nih 1 perkayasa utama, terus 2 yang muda, 2 yang madya gitu kan. Terus kita tulis tuh Pak, semuanya emang kita tulis karena itu jadi poin penilaian juga di tempat sarana prasarana yang kita milikin di universitas kita sendiri gitu. Ya saya juga di lab saya sendiri. Saya punya apa aja nih, karena di dalam Sinas itu sendiri kan sebenarnya tidak boleh beli alat ya Pak ya. Jadi pengennya itu riset yang kita ajukan itu adalah mendukung. Jadi mendukung, jadi jangan sampai saya pengen bikin produk A, tapi sebenarnya alatnya sendiri nggak ada, saya harus nyewa ke sana, saya minjem ke sana gitu. Namanya kan menambah kos produksi, jadi dia pengen benar karena mengasih dananya tidak begitu besar, pengennya itu adalah produk yang kita bikin ya emang benar dimanfaatkan berdasarkan fasilitas yang kita punya gitu kan. Makanya fasilitas yang kita punya di universitas kita sendiri itu ditulis gitu kan, sedetail-detailnya emang yang benar kompeten, apalagi berhubungan dengan riset yang kita ajukan gitu, karena dia tidak boleh beli alat gitu, nggak boleh nambah alat, kecuali buat proposal BPDP. Nah itu boleh mengajukan alat tuh Pak. Jadi misalnya kita cuma punya alat ini, jadi dalam kayak saya kemarin misalnya di dalam proses produk saya memerlukan peralatan B tapi nggak ada, nah itu boleh saya ajukan buat mendukung gitu. Nah itu boleh. Nah beli alatnya juga nggak dibatasin tuh Pak mau berapa. Kayak kemarin ITB ngajuin dia beli HPLC 1M sendiri, beli alatnya doang, nggak apa-apa gitu kan, karena emang butuh buat yang penting benar tujuan mendukung buat penelitian tersebut kayak gitu Pak. Jadi itu emang harus dituliskan. Jadi diusahakan sewa analisis itu dihilangkan gitu kan. Kalau sewa sebenarnya kan kata sewa itu kadang-kadang kita pinjam di langsung Pak Budi. Iya, silakan Pak. Langsung di lab kita gitu. Itu istilahnya bisa sewa atau memang kita kerjakan sendiri? Nah, pengertian sewa kadang-kadang dibutuhkan sewa gitu, sewa alat. Ya.
Sebenarnya kalau masih di dalam lingkungan yang sama itu tidak kata sewa sih Pak. Karena itu jatuhnya kan kita yang mengerjakan meskipun kita misalnya ada ini bayar ya. Jadi kan ada kayak jatuhnya jasa Pak saya nulisnya. Jadi kalau di situ kayak saya jasa. Jadi kayak misalnya saya memerlukan jasa kayak apa? Saya di lab nih, di lab A. Tapi sebenarnya alat yang saya pengennya alat analisanya adanya di lab B. Nah, kan butuh juga ya Pak ya buat tenaga apa? Misalnya saya melakukan ini ada biaya lah ini buat maintenance gitu. Nah, itu masukin aja di jasa Pak. Sebenarnya kita nulisnya katanya jasa. Karena dia kayaknya nggak boleh kata sewa ataupun beli alat gitu kan. Jadi kita emang, tapi kalau buat jasa, misalnya kita menganalisakan produk kita di luar gitu, itu boleh. Jadi ada jasa analisa. Seperti itu. Terima kasih Bu Budi. Terkait dengan flagship yang Ibu sampaikan tadi, itu sebetulnya apa bisa kita lihat di prioritas riset nasional itu, PRN itu? Di dalam buku panduan sinasnya sih Pak, biasanya pas buku panduan itu di dalamnya ada Pak flagship-flagshipnya. Namanya apa aja, terus nanti di bagian yang gedenya kan WBS ya, nanti di bawahnya WP itu apa aja. Jadi kita nyari topik risetnya dari situ. Harus mengacu yang ada di situ, nggak bisa kita ide sendiri yang benar ini. Kecuali dari yang ide di situ, biasanya kita kembangin lagi nih, misalnya kita lebih spesifikin lagi, gitu itu bisa. Nah, gitu. Berarti riset kita itu harus mengacu pada fokus riset, pada tema riset, sama topik riset yang sudah ditentukan itu. Iya benar. Tidak bisa kita mengambil judul riset di luar daripada fokus riset, tema riset, dan topik riset itu Bu ya? Iya, kalau sinas seperti itu. Iya, iya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ingin mengajukan pertanyaan. Bagi yang sudah mengajukan masih diperbolehkan Bapak Ibu. Saya Pak Budi. Silakan Bapak Dr. Muksin. Tidak apa-apa ya Pak. 3 kali dapat sekali Pak. Iya. Ya, mohon maaf Bu Wiwi, saya nanya terus. Yang tanya ini harus buat proposal. Ya, mudah-mudahan Pak. Bu Wiwi, kemarin saya baca terkait dengan RISPRO Bu. Terutama kan ada kategori apa namanya invitasi dan kolaborasi ya Bu. Yang ingin saya tanyakan yang terkait di kolaborasi itu kan ada skim yang ketiga yaitu terutama untuk stakeholder yang terlibat itu kan ada yang ketiga itu yang ABG itu ya Bu, akademia, kemudian bisnis dan governance gitu, government. Nah, di ABG itu saya lihat semuanya misalnya pada pemerintah di situ dijelaskan tentang semua lembaga yang terlibat adalah seperti yang sampaikan Pak Ujang tadi adalah bagian dari unit risetnya begitu Bu, di kementerian, bagian pusat riset atau risetnya. Nah, apakah boleh kalau di skim kolaborasi ini itu apakah bisa diterjemahkan maksud saya stakeholder yang terlibat itu misalnya PT, kemudian kelompok bisnis di tingkat lokal, dan bagian dari government itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah, misalnya dinas gitu. Mungkin itu Pak Budi. Mudah-mudahan pertanyaan saya jelas. Ya. Ya Pak. Baik Pak. Jadi ya ABG di sini kan emang harus ada universitas, terus pemerintahan sama yang swasta. Nah, dari universitas pasti kan jelas ya, itu udah jelas nggak perlu lagi. Terus kalau buat dari pemerintahan di sini adalah sebenarnya ya nggak harus sih dari BPPT, terus atau enggak misalnya LIPI dari Batan gitu ya Pak ya. Dari misalnya lembaga pemerintahan dinas pun sebenarnya bisa Pak. Karena kan di dinas sendiri kan dia juga melakukan pengembangan penelitian juga kan Pak, ada kan. Kayak gitu. Terus kalau dari swastanya sendiri sebenarnya tidak hanya terkait dengan PT gitu kan. Jadi dia punya CV ataukah dia UMKM, terus dia suatu inkubator yang emang udah binaan gitu kan ya, udah berapa tahun dari binaan dari inkubator tersebut, itu juga bisa menjadi mitra sebagai pihak swastanya gitu kan. Jadi nggak hanya terkait dengan industri yang skala besar juga
aja sih Pak. Gitu. Yang penting di dalam kolaborasi riset itu harus memenuhi 3 ini. Jadi nggak bisa misalnya Universitas A dengan Universitas B, terus ada swasta, itu nggak bisa kalau yang poinnya triple helix itu. Ya. Untuk boleh lagi Pak Budi. Boleh, dipersilakan Pak. Yang TKT tadi dijelaskan oleh Pak Budi dan Ibu Wiwi, ada kata-kata TKT yang dimiliki gitu. Yang dimaksudkan yang dimiliki itu adalah jejak rekam dari riset kita yang sudah kita lakukan, begitu tak Bu? Iya. Ya, artinya kalau kita sudah sering atau pernah melaksanakan riset terapan, berarti kita minimal ada di antara 4-6 gitu ya Bu? 4-5 biasanya. Oh, 4-5 ya. Kalau 6 biasanya terapannya juga udah menuju lagi pengujian kan Pak, pengujian udah mau ke lingkungan sebenarnya. Udah mau menuju 6-7 udah mau ke lingkungan sebenarnya, udah mau ke komersial. Berarti kalau jejak rekam kita di riset terapan dengan 3T 4-5 tadi Ibu, otomatis kalau kita di pengembangan sudah dapat atau available atau madai gitu ya, boleh gitu ya? Sudah, ya sudah itu. Oke. Belum untuk pengembangan. Oke, makasih Pak Budi, makasih Bu Wiwi. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan selanjutnya. Bila tidak ada, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah besok jam berapa Mas Dian besok? Besok jam 10 pada hari kedua akan disampaikan terkait dengan teknik penilaian untuk usulan proposal penelitian dengan sumber dana PNBP maupun DRPM. Jadi nanti besok kita akan membahas bersama-sama teknik-teknik penilaiannya, sehingga Bapak Ibu akan lebih fokus lagi terkait dengan pembuatan proposal. Bila mana tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami sampaikan kepada Bu Wiwi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon bimbingan dan arahan agar Bapak Ibu dosen di lingkungan Politeknik Negeri Jember bisa paling tidak merasakan bagaimana mendapatkan skim Rispro Insinas. Iya. Boleh Bapak, nanti kalau misalnya ada apa-apa, pengen komunikasi sama saya, konsultasi sama saya, nggak apa-apa kok Pak, di WA saya aja. Ya, terima kasih. saya. Insya Allah CV Ibu Wiwi Andayani akan kita share ke grup riset dan BPM Polisi, sehingga Bapak Ibu apabila berkenan untuk bekerja sama, beliau sudah menyatakan bersedia. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kami mewakili Bapak Adir 1 yang sudah membuka, diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wiwi sebagai narasumber dan Bapak Ibu dosen yang sudi mengikuti sosialisasi hari ini. Kita bertemu besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.